أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 75. Tafsirnya. Apakah masih kamu harapkan hai orang beriman bahwa mereka akan beriman, yakni orang-orang Yahudi itu kepadamu, sedangkan sebagian atau satu golongan di antara mereka, yakni pendeta-pendeta mereka mendengar firman Allah yaitu Taurat, lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya mereka mengada-ada. Pertanyaan di sini berarti sanggahan terhadap orang-orang beriman hingga berarti, tak usah kamu harapkan mereka akan beriman karena dulu mereka juga sudah kafir. Ayat 76. Tafsirnya. Dan jika mereka berjumpa, maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami pun telah beriman bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang telah diberitakan kedatangannya dalam kitab suci kami. Tetapi bila mereka telah kembali atau berada sesama mereka, maka kata mereka, yakni para pemimpin mereka yang bukan munafik kepada yang munafik itu, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang mukmin tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu, artinya tentang hal-hal yang telah diberitahukan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Huruf lam, di sini berarti mengakibatkan. Dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak, di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu, yaitu tak hendak mengikuti Muhammad padahal mengetahui kebenarannya. Tidaklah kamu mengerti, bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut-nyebut soal itu. Dari itu, hentikanlah tindakanmu itu. Ayat 77. Tafsirnya. Tidakkah mereka ketahui? Pertanyaan di sini menunjukkan pengakuan, sehingga kalimat ini berarti bahwa mereka benar tidak mengetahui, sedangkan huruf waw, yang terletak di depan, menyatakan atof, atau adanya hubungan, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan tentang masalah-masalah tersebut hingga seharusnya mereka akan lebih hati-hati dan waspada. Ayat 78. Tafsirnya. Dan di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi itu, ada yang buta huruf atau orang-orang awam yang tidak mengetahui Alkitab, maksudnya Taurat, kecuali angan-angan atau kebohongan belaka, yakni yang mereka dengar dari para pemimpin mereka lalu mereka terima dan percayai, dan tiadalah mereka, yakni dalam menentang kenabian Muhammad dan soal-soal lainnya yang mereka buat-buat itu, kecuali hanyalah menduga-duga belaka, yakni dugaan yang tidak berdasarkan ilmu. Ayat 79. Tafsirnya. Maka kecelakaan besarlah, atau siksaan berat bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, artinya membuat-buatnya menurut kemauan mereka lalu mereka katakan, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga murah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia, mereka ini ialah orang-orang Yahudi yang mengubah-ubah sifat-sifat Nabi yang tercantum dalam Taurat, begitupun ayat rajam dan lain-lain yang mereka tulis lain daripada yang dimaksud, maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, disebabkan mereka mengada-ada yang tidak ada, dan siksaan beratlah bagi mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan, yakni melakukan penyelewengan dan kecurangan. Ayat 80. Tafsirnya. Dan mereka berkata, yakni tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, kami sekali-kali takkan disentuh, tidak akan ditimpa sama sekali oleh api neraka, kecuali selama hari-hari yang berbilang, maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40 hari, yakni selama waktu nenek moyang mereka menyembah patung lembu, kemudian siksaan itu akan berhenti. Katakanlah kepada mereka hai Muhammad, apakah kamu telah menerima? Huruf Hamzah wasolnya dibuang karena cukup dengan adanya Hamzah istifham. Janji dari Allah atau ikrar mengenai hal tersebut, sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya. Pasti tidak. Ataukah, bahkan kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 81. Tafsirnya. Tidak demikian yang sebenarnya, tetapi kamu pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, barang siapa yang berbuat kejahatan atau kemusyrikan, dan ia dilingkungi oleh dosanya, dapat secara tunggal dan dapat pula secara jamak, maksudnya dosanya itu telah meliputi dan melingkunginya dari segala penjuru disebabkan kematiannya dalam keadaan musyrik, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di sini dipakai jamak, dengan menitik beratkan arti dari lafat, man, atau barang siapa. Ayat 82. Tafsirnya. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penduduk surga, kekal mereka di dalamnya. Sadaqallahul Azim.